detik ini juga lempar sosis tangan lu. Bercanda ya guys, bercanda. Tapi jujur aja deh, lu pasti pernah dengar klaim, Kalau mau hidup sehat, lu wajib stop makan makanan olahan dan cuma boleh makan real food. pertanyaannya, emang beneran sehitam putih itu? Atau cuma teori konspirasi dari internet aja? Sini kita bahas. Mari kita beda dulu deh istilahnya biar gak salah kaprah. Real food itu makanan utuh yang belum diotak-atik. Contohnya, apel segar yang lo petik, telur mentah, atau sayur yang baru dicabut dari tanah. Nah, proses food atau makanan olahan adalah semua makanan yang udah lewat proses mekanik atau kimiawi. Mulai dari dipotong, dibekukan, dimasak, dipasteurisasi, sampai diawetkan. Jadi, tempe goreng, keju, susu murni yang dipasteurisasi, jagung kaleng, bahkan sayuran beku di kulkas lo, itu semua masuk kategori makanan olahan. Lo pikir tempe tumbuh langsung pakai bentuk kotak di pohon? Ya kagak lah kocak. Nah, ini fakta uniknya. Banyak proses pengolahan makanan yang justru dibuat buat nyelamatin nyawa kita. Pertama, mencegah racun dan bakteri. Susu sapi segar kalau gak dipasteurisasi bisa bawa bakteri mematikan kayak salmonella atau E. coli. Kedua, bikin nutrisi makin gampang diserap tubuh. Nih, dengerin. Tomat, kalau dimasak jadi saus tomat, kandungan zat antioksidan likopennya justru melonjak berlipat ganda dibanding lu makan tomat mentah. Wortel, dikukus atau dibekukan bikin zat beta-karotennya jauh lebih gampang diserap tubuh daripada wortel mentah yang dinding selnya masih keras. Tempe, kedelai mentah itu punya zat anti-nutrisi yang bikin perut kembung. Jadi pas difermentasi jadi tempe, zat jahatnya hancur dan proteinnya jadi gampang banget dicerna tubuh lo. Belum lagi soal fortifikasi nutrisi. Garam beriodium yang bikin kita bebas dari penyakit gondok itu hasil pengolahan makanan, bre. Terus kenapa proses food sering dicap sebagai penjahat? Mitosnya, Semua makanan kemasan atau kalengan pasti gak sehat. faktanya, ikan sarden atau kacang kalengan tanpa tambahan gula atau garam berlebihan punya nilai gizi yang hampir sama kok sama bahan segarnya. Terus, kapan makanan olahan mulai berbahaya? Jawabannya, kalau lu makan daging olahan kualitas rendah, kayak sosis murah atau nugget kualitas bawah tiap hari dalam jumlah berlebih. Kenapa? Karena kandungan sodium dan pengawet natrium nitritnya sangat tinggi, atau makanan kemasan yang sengaja disuntik gula tersembunyi berlimpah. Biang kerok sebenarnya bukan processed food biasa, tapi sepupunya yang jahat, ultra processed food. Apa tuh UPF? Ini adalah makanan hasil formulasi industri yang dibuat dari ekstrak bahan kimia kayak sirup jagung tinggi fruktosa, minyak terhidrogenisasi, pengemulsi, dan perisa buatan. Benda ini udah nggak ada bentuk asli tumbuhannya lagi. Contohnya, minuman bersoda, keripik kemasan tinggi garam, dan rasa gurih buatan, atau mie instan yang dikonsumsi berlebihan. Kenapa UPF ini bahaya? Karena UPF didesain secara khusus biar hyper palatable, alias enak banget di lidah dan bikin otak lu ketagihan sampai susah berhenti makan. Rasanya manis, gurih, melejit, tapi rendah serat, minim vitamin, dan kaya kalori kosong. Resikonya kalau kebanyakan, obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Jadi kesimpulannya, lu nggak usah musuhan sama semua makanan olahan. Tempe, susu pasteurisasi, dan ikan sarden tetap sahabat sehat lu. Yang wajib lu pangkas drastis adalah si ultra processed food. Kuncinya simple, rajin-rajin baca label informasi nilai gizi di belakang kemasan. Cek kadar gula, garam, dan lemak jenuhnya. Nah, coba komen di bawah, apa makanan olahan favorit lu yang ternyata masih aman dan sehat. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share video ini ke temen lu yang masih takut makan tempe.